Shalom. Selamat pagi, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kita mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, hari-hari ini ada begitu banyak orang yang menyalahkan keadaan. Karena kenapa? Bahkan mahasiswa pun kalau telat datang ke kampus, dia bilang, maaf bu, macet, maaf ini apa segala macam. Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita tinggal di Jakarta, kita akan berkata, Jakarta itu dari dulu emang udah macet. Jadi memang keadaannya seperti itu. Kita lah yang harus berubah. Tidak kita yang mengikuti keadaan. Tidak hanya mahasiswa. Ada begitu banyak orang menyalahkan keadaan. Maaf, saya selingkuh karena istri saya begini. Jadi makanya saya di kantor saya punya sekretaris lebih baik, lebih begini. Jadi saya sama sekretaris saya aja. Atau saya ini maaf saya harus terpaksa mencuri. Karena anak saya kelaparan di rumah. Kalau enggak saya nggak bisa kasih makan anak saya. Jadi saya harus lakukan hal ini. Yang jadi pertanyaan dalam kehidupan kita. Bahkan saya secara pribadi saya pernah menyalahkan keadaan. Tuhan orang di sekeliling saya nggak tahu kenapa saya begini. Tuhan orang lain cuma nuntut sama saya. Tapi saya ngerasa nggak terima gitu. Tapi saudara yang kasih Tuhan sampai ada waktunya saya bertanya dalam hati saya kepada Tuhan seperti ini. Tuhan kenapa ya saya tidak bisa menguasai diri saya. Tuhan kenapa ya saya tidak bisa bersuka cita selalu. Keadaan mempengaruhi saya. Saya bertanya dalam hati kecil saya. Tapi di situ Tuhan memberi satu jawaban seperti ini. Coba kamu buka di dalam Galatia 5 ayat yang ke-22. Firman Tuhan itu diingatkan. Maka kita harus rajin baca Alkitab. Amin. Firman itu diingatkan. Di poin-poin buah roh itu diantaranya adalah penguasaan diri. Diantaranya adalah sukacita, kasih. Kenapa kita tidak bisa berbuat kasih? Kenapa kita tidak bisa menguasai diri kita? Jawabannya hanya satu. Karena kita tidak menempel kepada pokok pohon. Seringkali jadi pertanyaan dalam kehidupan kita, Tuhan penjahat sekalipun kalau ditanya ketika di dalam penjara, kenapa sih Bapak hidup kayak gini? Dia akan berkata, Neng, saya juga gak mau hidup kayak gini. Saya dipaksa keadaan. Bapak yang kasih Tuhan, firman Tuhan berkata, kehidupan tidaklah semakin baik. Dunia ini akan semakin jahat. Amin. Tapi kalau kita ikut dengan keadaan, kita akan semakin terhilang. Tapi hari-hari ini mari kita datang pada Tuhan. Poin yang pertama, bagaimana kita bisa berbuah di dalam Tuhan. Yang pertama adalah kita harus menempel pada pokok pohon. Yang kedua, kita harus memiliki akar yang kuat. Yaitu apa? Firman Tuhan. Karena saya mengalami secara pribadi ketika kita dalam kesulitan, ketika dalam pencobaan, firman Tuhan itu datang menguatkan setiap kita. Dan poin yang ketiga adalah ketika kita mau berbuah di dalam Tuhan, kita harus siap terus diproses, yaitu dipotong dan terus dibersihkan. Di dalam Matius yang ke-5 ayat 48 berkata, hendaklah engkau sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Kita mau terus Tuhan proses. Sudah kasih Tuhan, saya akan tutup dengan satu ilustrasi, yaitu adalah seperti ini. Oh ya. Ya kalian jadi berkat, Tuhan memberkati.